Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Capricorn di bulan September. Apa yang terjadi di kehidupan Capricorn di bulan September? Udah banyak kartu yang terlempar ya, kita langsung saja ya. Kehidupan Capricorn secara umum, nanti baru karir, jodoh dan sebagainya ya. Kita akan lihat kehidupan Capricorn secara umum terlebih dahulu. Bagaimana kehidupan kalian para Capricorn? Capricorn ada The Lover, ada Four of Wands, kemudian ada Two of Pentacles. Nampaknya kalian para Capricorn sudah menemukan titik keseimbangan ya Capricorn. Hidup bukan melulu soal keseimbangan ya, bukan satu kiri satu kanan, dua kiri dua kanan ya. Tetapi sebetulnya hidup lebih ke harmoni, selaras. Tidak perlu kiri kanan sama, tetapi kalau dia bisa hidup selaras dengan harmonis, itu adalah kehidupan yang nyaman banget, yang benar-benar bisa membuat happy. Bukan hanya harus seimbang, tetapi selaras, harmoni. Itu ya Capricorn yang terjadi di dalam kehidupan kalian. Di bulan September kalian menemukan titik cinta yang lebih tinggi, naik level gitu ya. Kalau bahasa Maduranya next level, kalau bahasa dipelankannya naik level ya. Beberapa kali kalian Capricorn mengalami kenaikan tingkat taraf hidup, baik itu secara jasmani maupun rohani. Wands berarti bisa jiwa, soul, bisa berarti tindakan yang harus kalian lakukan. Intinya harus selaras antara jiwa kalian yang menginginkan kebahagiaan dan tindakan yang harus kalian lakukan yang akan menunjang kebahagiaan kalian. Misalnya nih, kalian ingin jiwa tentram, damai, bahagia, tapi kalian nggak ngapa-ngapain, ya nggak dapat ya. Terus bagaimana implementasinya mbah gitu kan ya. Ya kalau jiwa kalian ingin menemukan kedamaian, ketenangan, tindakan kalian bisa berupa meditasi, healing, ke tempat sepi, sembahyang, berdoa ya, bercakap-cakap kepada Yang Maha Kuasa, memohon. Nah, seperti itu. Supaya cinta kalian, energi cinta dan kedamaian kehidupan kalian itu bisa tercapai dengan baik. Kita lihat rezekinya ya. Bagus sih ini ya, kehidupan dipenuhi rasa cinta dan ada Four of Wands ya, kebahagiaan. Saya lebih bilang ini adalah double happiness ya. Jadi kalian akan banyak yang mengalami double happiness. Apa sih mbak double happiness? Menikah, bisa diartikan seperti itu ya. Pesta pernikahan dimana yang happy itu bukan kalian aja, tetapi pasangan kalian, orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Di pesta pernikahan 99% orang yang happy ya. Hanya 1% aja yang nggak bahagia, itu paling mungkin mantan kalian ya, yang sengaja datang, atau orang-orang yang sirik. Jadi ngapain dipusingin ya. Susun atau rencanakan dan ciptakan kebahagiaan kalian sendiri. Dia Capricorn ya. Kemudian di berikutnya ada The Magician, Four of Swords, dan Ace of Cups. Ini adalah di rezeki kalian. Ada sesuatu yang masih tersembunyi, yang belum kalian kulik nih, belum kalian buka, belum kalian manfaatkan untuk menjadi duit. Dan di bulan September nanti triggernya akan muncul. Pemicunya akan mendatangi kalian dengan sendirinya. Ace of Cups adalah lambang kecintaan Yang Maha Kuasa kepada kalian, di mana berkah tercurah untuk kalian. Rezeki akan cukup berlimpah, walaupun memang butuh perjuangan yang harus kalian lakukan. Harus tentu saja diwarnai atau disiapkan, dilandasi dengan doa gitu ya Capricorn ya. Ada sesuatu yang menarik di rezeki kalian. Kita lanjutkan ke pengusaha dulu ya. Nanti baru pesan semesta ya di belakang ya.
Bagaimana kehidupan para pengusaha Capricorn? Kehidupan para pengusaha menemukan titik kenyamanan pula. Walaupun banyak yang harus dilakukan, banyak juga yang harus dilalui untuk melewati semua itu. Tapi kalian siap Capricorn. Kalian siap untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Beberapa kalian sih dilanda kebosanan. Usaha nggak naik-naik, maunya tuh meledak gitu ya. Maunya mencuat dan mencapai titik tertinggi kalian. Tapi itu harus dilandasi dengan kesabaran ya Capricorn ya. Di bulan September kalian cukup mendapatkan uang kaget saja ya. Jangan terlalu muluk untuk meledak banget. Uang kaget juga lumayan ya. Itu adalah rezeki yang nggak terduga yang tiba-tiba aja akan mendatangi kalian. Para pengusaha, kalian harus mempergunakan strategi baru nih untuk mencapai keuntungan yang besar, untuk mendapatkan klien baru, tender baru, untuk mendapatkan customer baru, atau untuk mendapatkan penghargaan dari orang-orang tertentu yang udah berhubungan dengan kalian ya. Ya bisa jadi supplier ya, jasa kurir, itu harus diperhatikan. Intinya semua lini di pengusaha itu harus diperhatikan. Apa saja sih? Transportasi, distribusi ya, produksi, kemudian konsumsi, masyarakatnya bagaimana, daya serapnya bagaimana gitu ya. Kalian memproduksi banyak banget barang tetapi nggak ada daya serapnya, nggak ada yang mengonsumsi, ya nggak ada yang mendistribusikan, ya sama juga bohong. Jadi semuanya harus diperhatikan, bukan hanya produksi aja, tanpa ada konsumsi juga akan percuma gitu ya pengusaha ya. Mbah, kalau aku penjual sayur gimana? Sama aja ya. Kalian harus harus ingat daya serapnya berapa, pasar kalian berapa gitu ya. Jangan membeli supply atau persediaan banyak tapi ternyata daya serapnya kecil. Itu akan memperbanyak modal yang keluar, kemudian biaya penggudangannya juga akan banyak. Itu yang disebut nih harmoni, akan lebih bagus daripada keseimbangan gitu ya. Kalau kalian tidak setuju, tulis di kolom komentar ya. Kalau setuju dengan harmoni lebih baik daripada keseimbangan, tulis di komentar seperti apa. Kita akan bertukar pikiran. Apakah harmoni, keselarasan lebih baik daripada balance? Gitu ya. Kita lanjutkan ke karir. Bagaimana karir para pekerja? Karir para pekerja dan karyawan lah ya. Ini pokoknya yang digaji oleh seseorang. Karir kalian bagus. Ini pekerja lebih bagus dari pengusaha ya. Tumben-tumben ya ini pekerja nasibnya nggak semumet pengusaha ya, nggak sengeluh pengusaha ya. Pengusaha memang ada dilema untuk pusing-pusing 7 keliling untuk mensinergikan semuanya ya. Untuk para pekerja lebih untung ya. Dia lebih kuat dan lebih bisa menjaga kestabilan ekonomi mereka. Di sini kekuatan integritas kalian dan ketekunan kalian di bulan September ini naik. Tidak seperti di bulan Agustus ya Capricorn yang masih terombang-ambing oleh urusan pribadi dan kalian hampir beberapa gagal untuk memisahkan antara urusan pekerjaan dan pribadi. Sehingga kalian kadang-kadang setengah hati untuk mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kalian. Syukurlah di bulan September ini ada hal-hal yang membuat kalian bisa, para Capricorn itu menemukan titik terang untuk kegiatannya, untuk pekerjaannya agar mencapai target yang diharapkan. Dan di semua lini intinya apa tuh namanya Capricorn, teamwork kalian juga baik, manis ya. Orang-orang di sekitar kalian juga manis, bos juga tersenyum manis ya. Mungkin akan turun remunerasi baru ya, akan turun salary yang meningkat
Ya 5% 10% lumayan ya. Cuman hati-hati nih, diperingatkan untuk kalian para Capricorn, untuk sesuatu yang pribadi jangan bagi kepada orang yang salah. Lebih baik kalian benar-benar mencari teman curhat yang benar. Tidak semua yang kelihatan baik itu baik ya. Apa yang kita lihat belum tentu itu yang terjadi. Apa yang kita dengar belum tentu itu yang terjadi. Tetapi kita juga nggak boleh terus pasrah ombyoan ya. Pasrah ombyoan tuh apa toh mbah? Intinya menyerahkan kepada nasib begitu saja. Kita tetap harus berusaha untuk berhati-hati terhadap orang-orang yang akan culas kepada kita. Bukan hanya untuk menjaga kita ya, tapi jangan sampai kita memberikan kesempatan untuk orang berbuat jahat. Itu sama saja kalian menjerumuskan mereka ya, memberi peluang untuk mereka berbuat jahat gitu ya. Jangan biarkan kejahatan terjadi. Mulai dari diri pribadi untuk tidak memberi kesempatan orang-orang di sekitar kita untuk berbuat zalim, untuk berbuat jahat gitu ya. Oke ya. Untuk para pekerja, oke, banyak yang akan dipromosikan ya, kekuatan kalian. Tetapi hati-hati dengan para penjegal, para orang-orang yang akan menggunting dalam lipatan di tengah kalian menaiki tangga. Dia tiba-tiba aja memberikan satu tangga itu jebakan Batman yang akan membuat kalian tergelincir. Intinya hati-hati dengan pikiranmu, hati-hati dengan perbuatanmu nih. Hati-hati dengan jiwamu, padukan secara harmoni gitu ya. Kita lanjutkan untuk para single dan single parent. Apa yang terjadi dengan single dan single parent? Energi asmara, energi cinta di kehidupan nyata kalian, di kehidupan secara umum, menyiratkan bahwa kalian akan menuju ke tempat yang lebih tenang. Ke tempat yang enggak haruk-biruk dengan gebetan-gebetan yang banyak ya. Capricorn adalah seseorang yang cuek, apalagi dengan urusan cinta ya. Dia lebih karepmu lah gitu ya, mbuh lah, berah lah gitu ya. Apa itu mbah? Terserah lu lah gitu ya bahasa Indonesianya ya. EGP lah, emang gue pikirin gitu ya. Masalah cinta kalau dia belum klik banget, bahkan setelah klik dia hampir itu kepedulian terhadap pasangannya tuh minim. Maaf ya kalau salah, tulis di komentar ya. Banyak Capricorn yang secara tidak sengaja mengabaikan pasangannya ya, mengabaikan perasaannya. Dengan ego yang tinggi, Capricorn memang cenderung lupa ya. Dan gengsi yang tinggi membuat dia dianggap sombong. Dan akhirnya pasangan kalian bisa kabur gitu ya Capricorn ya. Di sini sih ada gelombang-gelombang kecil sedikit itu udah bisa membuat masalah yang gede ya. Untuk kecuekan Capricorn terhadap pasangannya. Ini ya hampir 80% Capricorn seperti itu. Tapi bukan menjadi suatu terus kalian harus menjadi orang lain ya. Bila itu terjadi kepada kalian, cukup potong nih video ini, kirim ke pasangan kalian. Bukan maksudku untuk mengabaikan kalian gitu ya. Bukan maksudku untuk mengabaikan kamu pasangan gitu ya ngomongnya ya. Tetapi memang kayak begini nih karakterku. Jadi kita harus saling mengerti. Yang cross watcher ya, ini yang mungkin zodiak lain yang pacar kalian atau pasangan kalian Capricorn, kalian mesti tahu bukan dia cuek dan tidak cinta, tetapi Capricorn memang karakternya seperti itu. Apalagi kalau di pikirannya ada ide yang mengganggu banget, bukan mengganggu ya, ide cemerlang atau keinginan dia yang belum kesampaian, dia pikirannya tuh akan ke sana. Apalagi kalau dia lagi bekerja, dia pikirannya akan fokus ke pekerjaan itu untuk menjadikannya perfect. Mbah ini cinta, mbah kok pekerjaan ya. Itu hubungannya ya. Makanya kalian banyak yang terombang-ambing dengan pilihan-pilihan yang gak jelas ya, gak dapet-dapet. Syukurlah nih para single dan single parent, kalian akan menemukan keharmonisan.
ketenangan, dan bagaimana kalian bisa mengimbangin di bulan September ini, mengimbangin aksi pasanganmu dengan reaksi yang bagus. Tindakan yang benar-benar peka untuk memperhatikan mereka. Dan bila pasangan kalian masih toksik juga, Capricorn, kalian yang harus beraksi ya. Berikan aksi positif berulang-ulang, maka mereka akan mengikuti circle-mu, perputaran kalian. Aku udah positif banget, Mbah, bolak-balik, tetapi reaksi mereka, reaksi pasanganku selalu, ini kita buka dulu deh biar tuh kan ya, ini yang buat couple ya. Ini yang buat couple yang berpacaran maupun yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Jadi bisa kalian apa namanya ya? Bisa kalian telaah atau bisa kalian katakan kepada dia bahwa kalian bisa mencapai sesuatu itu. Gitu ya para Capricorn ya. Jadi di sini ada keseimbangan, kalian menuju ke arah yang lebih tenang. Semoga semuanya bisa baik-baik saja. Begitu ya para Capricorn ya. Itu memang akan menjadi sebuah kesulitan tersendiri untuk pencapaian atau bagaimana kalian mensinergikan pikiran, menyatukan pendapat, karena Capricorn kadang-kadang game mainnya banyak, pikirannya loncat-loncat ya, ting ada ide ini, ting ada ide itu ya. Seperti itu yang membuat pasangan kalian kesulitan untuk mengikuti. Nah, itu yang perlu kalian bicarakan, perluas komunikasi. Gitu ya. Dengarkan berulang-ulang ya supaya bisa sampai ya ke tempat yang dituju, baik untuk Capricorn sendiri, baik untuk pasangan Capricorn. Begitu ya Capricorn ya. Untuk keluarga dan couple yang berpacaran begitu pula ya. Tetapi kalian lebih beruntung karena ada keindahan. Jadi ntar mbah kita balik lagi mbah. Bagaimana untuk single dan single parent? Apakah akan dapat pasangan? Dapat ya, ini kalian udah menuju ke arah yang lebih tenang, yang gak harus pikuk dengan banyak orang, tetapi kalian akan pribadi ke pribadi, orang ke orang, dan banyak kalian akan menjadi couple. Gitu ya, aminkan di komentar ya untuk single parent ya terutama ya. Kemudian balik lagi nih ke keluarga Capricorn. Bagaimana keluarga Capricorn dan pasangan yang belum menikah? Ada semangat baru untuk kalian memperbaiki hubungan. Ada semangat baru untuk kalian lebih peka terhadap pasangan kalian. Sekali lagi, aksi yang positif akan menimbulkan reaksi yang positif pula. Berulang-ulang, kalau mereka masih memberikan reaksi yang negatif, jangan putus asa. Biarlah kalian yang menjadi porosnya, pusatnya. Berikan reaksi, berikan aksi terus yang positif, semakin banyak. Maka pasti dia akan ikut putaran kalian, ikut vibrasi kalian, ikut energi kalian. Ingatkan yang kelereng di dalam kaleng ya. Kalau kalian muternya satu kali, dia akan jatuh. Dia nggak mau mengikuti putaran kalian. Tapi kalau putaranmu berulang-ulang memberikan aksi yang sama, dia akan mengikuti putaran kalengmu dan dia akan mengikuti circle-mu, dia akan mengikuti vibrasi kalian, akan memberikan reaksi yang hampir sama, gitu ya. Tapi kalau kalian memberikan aksi yang negatif, ya tambah parah ya, lama-lama akan tambah dingin. Bukan empuk ya, dingin, gelodak, kalian akan menjadi mantan, gitu ya. Para Capricorn, kita dengarkan semesta. Nah, tuh kan, the energy is gaining momentum. Itu adalah momentum putaran itu ya. Pesan semesta kepada kalian, pergunakan momentum yang ada sekarang ini benar-benar menjadi milik kalian. Jangan sampai kalian kehilangan momentum. Lakukan sekarang, waktu kalian masih on fire nih ya, lagi bersemangat untuk menata kehidupan yang lebih baik. Menata kehidupan juga berbanding lurus ya, atau nggak perlu berbanding lurus, yang penting harmoni. Sekali lagi,
Walaupun di sini keluarnya nih, balance spirituality and practicality. Jadi memang harus seimbang kehidupan kalian. Kalaupun kalian masih merasa berat, ya harus harmoni. Intinya kalian harus happy di hati, mengerjakan sesuatu, beribadah sesuai dengan apa yang kalian inginkan, bukan menjadi kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan kalian untuk bercakap-cakap, memohon kepada Yang Maha Kuasa. Itu pesan alam semesta. Semoga kalian semua para Capricorn selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.